Oke, sudah jadi ya. Nah, jadi seperti itu cara upload project Code Igniter di localhost ya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Rumah IT. Pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tutorial install project Code Igniter 3 di localhost. Ya, melanjutkan video saya yang kemarin. Ya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan cara install project PHP natif ya di localhost. Nah, pada kali ini kita akan beralih ke project Code Igniter 3 ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan untuk persyaratannya ya, supaya teman-teman bisa menyamakan jika ingin mengikuti ya. Oke, untuk kebutuhannya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menggunakan web server SAM ya. Buat teman-teman yang akan menggunakan selain SAM, juga nggak apa-apa, entah itu Laragon atau WAM ya. Yang kedua, versi PHP kita akan memakai 7,3. Dan yang ketiga, kita akan menginstal project Code Igniter yang versi 3 ya. Kenapa saya menggunakan PHP 7,3? Karena untuk Code Igniter 3 itu cuma sampai di PHP 7,3 ya. Untuk PHP 7,4 kadang ada program atau script yang tidak bisa running ya. Oke, jika teman-teman sudah menyiapkan berikut ya, kita lanjut. Untuk mengenai cara install SAM, saya asumsikan teman-teman sudah mempunyai semua ya. Untuk cara installnya ada di video saya sebelumnya ya, yang instalasi project PHP native. Baik. Nah, ini saya punya contoh project Code Igniter 3 ya, CV online. Ini ada database, saya mempunyai cv.sql, dan ini adalah untuk script Code Igniter 3-nya. Cara mengeceknya bagaimana sih? Kita buka sistem, core, terus Code Igniter. Nah, scroll bawah. Nah, pada baris 58 itu ada define CI version 3.0.0. Ini adalah versi dari framework Code Igniter. Oke ya, begitu cara mengecek versi CI. Baik, kita mulai saja untuk instalasinya. Yang pertama, kita aktifkan SAM control panel dulu ya. Ingat, kita akan menggunakan SAM yang PHP-nya versi 7,3. Oke, seperti biasa, untuk modul yang kita start hanya dua saja ya. Kita hanya butuh Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Untuk FileZilla, Mercury, Tomcat kita belum memerlukan untuk sekarang. Oke, langkah pertama adalah kita akan menyalin script ya, script ini ke htdoc. Nah, namun sebelumnya kita buat dulu ya folder di htdoc, SAM htdoc. Nah, kita buat dokumen projectnya dulu. Contohnya saya akan buat project CV. Oke. Setelah buat folder di htdoc, kita copy contoh project CV online. Nah, ingat ya, ngopinya itu harus di root utama ya, root utama Code Igniter. Kita copy semua, kita taruh di folder htdoc yang kita buat tadi, CV. Oke, kita paste. Oke, setelah itu
kita buka browser, kita bikin database-nya dulu ya, klik localhost phpMyAdmin. Oke, kita bikin database baru, kita namai CV, klik buat. Nah, setelah buat, kita impor database SQL yang sudah kita sediakan di contoh. Database CV SQL. Selanjutnya klik kirim. Tunggu sampai semua query dieksekusi ya. A few moments later. Oke, jika impor telah selesai, maka untuk pembuatan database kita anggap selesai ya. Selanjutnya adalah untuk konfigurasi CodeIgniter 3. Untuk file konfigurasi CodeIgniter 3 itu ada dua, semuanya ada di folder application config. Nah, yang perlu kita config itu hanya dua ya teman-teman. Yang pertama config.php dan yang kedua database.php. Baik, kita ke database.php dulu ya. Kita atur untuk koneksi database-nya. Untuk hostname kita biarkan localhost. Untuk username kita pakai bawaan ya, root. Passwordnya kosong. Untuk database-nya kita tulis database yang tadi kita buat di phpMyAdmin. Database-nya CV ya. Lalu kita save. Untuk konfigurasi yang kedua ada di file config.php. Nah, pada konfigurasi di file config.php ini, kita hanya akan mengatur base URL-nya saja ya. Base URL itu alamat domain ya. Alamat domain kita, jika kita install di localhost, maka untuk base URL-nya kita tulis http localhost/nama folder yang kita buat di htdoc. Tadi saya buat di htdoc CV. Jadi untuk base URL-nya kita tulis http localhost CV. Nah, ini untuk base URL statis. Artinya ketika kita menggunakan domain atau menggunakan folder yang berbeda di htdoc, maka kita harus tulis ulang untuk config base URL ini. Nah, ada cara yang lebih mudah ya teman-teman, yaitu kita akan menggunakan konfigurasi base URL dinamik. Nah, jadi maksudnya dinamik itu tidak tergantung pada domain atau root directory ya. Jadi ketika project kita diinstal di domain yang berbeda atau root folder yang berbeda, maka kita tidak usah merubah config.php-nya lagi karena sudah dinamis. Baik, untuk pengaturan base URL dinamis, saya sudah siapkan ya filenya, tinggal copy saja. Ini hapus yang statis ya, kita akan menggunakan yang dinamis. Nah, oke, kita close. Oke, selanjutnya kita akses untuk URL-nya. Klik localhost, diikuti dengan nama folder yang kita bikin di htdoc. Enter. Intinya ada 3 hal ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita upload dulu projectnya di htdoc. Yang kedua, kita bikin database-nya di phpMyAdmin, lalu kita import file SQL-nya. Dan yang ketiga, kita atur untuk CodeIgniter-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk file konfigurasi di CodeIgniter itu hanya ada 2, yaitu config.php dan database.php. Database.php ini untuk mengatur koneksi database ke MySQL. Nah, ini untuk config-nya itu untuk mengatur base URL dan lain-lain. Nah, berhubung kita sudah menggunakan dynamic base URL, maka selanjutnya jika kita akan pindah-pindah project ini, baik nama folder atau nama domain, kita nggak perlu merubah untuk config lagi. Sebagai contoh,
kita akan ubah nama CV ini menjadi resume. Sebentar, kita keluarkan dulu ini ya. Kita akan merubah nama projectnya di htdoc jadi resume. Oke, untuk base URL-nya tidak perlu dirubah ya, karena kita sudah memakai dynamic base URL yang menyesuaikan domain pada code igniter. Kita ganti yang CV jadi resume. Nah, langsung bisa ya, nggak perlu ubah-ubah base URL-nya lagi. Oke, mungkin itu saja teman-teman tutorial yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Sekian dulu. Silakan like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru dari Rumah IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.